Dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Disebutkan oleh siapa? Oleh Ja'ad bin Dirham. Ja'ad bin Dirham Al-Qasri. Dia adalah Amirul Irak. Dia adalah pemimpin Irak di sekitar tahun 200-an Hijriyah, itu abad ke-Jahmiyah. Nisbah kepada Jaham bin Safwan, dan dia juga dibunuh oleh Amir Khurasan. Kalau tadi dibunuh oleh Amir Irak, ini dibunuh oleh Amir Khurasan. Tiga orang semua condong kepada dia. Dari pintu inilah bid'ah Mu'tazilah laris, karena pelopornya orang yang zuhud. Karena pelopornya orang yang zuhud, terkenal suka menangis, dan dia perawi hadis. Dia juga perawi hadis. Kemudian akhirnya awalnya bid'ahnya terkait dengan asma wal ahkam, tentang hukum seorang pelaku dosa besar. Ini awal muncul Mu'tazilah, kemudian lama-lama terkena filsafat dan akhirnya mengambil ilmu dari pengikut Jaham bin Safwan, sehingga akhirnya muncullah firqah Mu'tazilah. Mu'tazilah inilah yang heboh dibantah oleh para ulama seperti Imam Ahmad. Ya. Di zaman Imam Ahmad muncul tokoh-tokoh Mu'tazilah yang mereka berpemahaman dengan pemahaman Jaham bin Safwan. Ya, jadi Mu'tazilah, Jahmiyah sama saja dalam masalah sifat. Muncullah seperti Ahmad bin Abi Duat, kemudian Bishr al-Marrisi, ya, dan seterusnya. Ini tokoh-tokoh Mu'tazilah. Asal muasalnya karena menolak dua sifat ini. Sifat al-mahabbah, kata tidak mungkin Allah mencintai, dan tidak mungkin Allah berbicara dengan suara yang didengar oleh Nabi Musa. Ya. Kenapa? Sifat mahabbah. Kata mereka tidak mungkin Allah mencintai. Tentu ada syubhat full di kepala mereka. Kemudian tidak mungkin Allah berbicara dengan suara. Ya, tidak mungkin Allah bicara dengan suara. Tidak mungkin Allah berbicara dengan suara, memiliki sifat bicara dengan suara. Tapi ini asal muasal munculnya bid'ah, makanya Allah alam Imam Abu Ja'far At-Tahawi menggabungkan kedua ini. Dia mengatakan, wa naqul, kami berkata, innallaha takhadha Ibrahim khalila. Kami berkata, kami yakin Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Dan wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah berbicara dengan Musa dengan sebenar-benarnya. Kami imanan, kami beriman, kami membenarkan dan kami pasrah. Enggak mau dengar-dengar syubhat, enggak mau pakai logika, pokoknya kami terima. Kami terima, enggak mau takwil-takwil, kami terima. Pokoknya seperti itu. Tapi sekarang kita bahas pada poin pertama, yaitu tentang Ibrahim adalah kekasih Allah. Yang kedua kita akan bahas adalah Musa berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Paham sampai sini? Tapi yang pertama terkait dengan firman Allah, wattakhadallahu Ibrahim khalila. Allah berfirman, wattakhadallahu Ibrahim khalila. Wattakhadallahu Ibrahim khalila. Ini dalam surat An-Nisa ayat 125. Ya. Kalau bahasa terjemahkan, Allah menjadikan Ibrahim sebagai apa? Kekasihnya. Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Baik. Berarti yang melakukan aktivitas siapa? Allah atau Ibrahim? Allah yang menjadikan. Jadi Allah yang menjadikan. Jadi aktivitas perbuatan dari Allah. Al-fi'lu minallah, perbuatan dari Allah. Atau aktivitas dari Allah. Dan tentunya dijadikan sebagai kekasih. Dan tentunya Ibrahim juga menjadikan Allah sebagai kekasihnya. Tentunya Ibrahim juga menjadikan Allah sebagai kekasihnya. Menjadikan Allah sebagai kekasihnya. Oleh karenanya Ibnu Abi Al-Hanafi rahimahullah dalam kitabnya Syarh Aqidah Tahawiyah mengatakan, karena Ibrahim adalah
kekasih Allah Subhanahu wa taala, dan kekasih itu al-khullah ini adalah derajat mahabbah yang paling tinggi. Kalau kita bahasa Arab ya, kita adalah al-mahabbah, cinta. Nanti di dalamnya mahabbah atau cinta kalau ini himpunan, maka di dalamnya ada al-khullah. Al-khullah itu dia derajat cinta yang paling tinggi. Derajat cinta yang paling tinggi. Derajat cinta yang paling tinggi. Ada yang mengatakan karena yatakhallal, karena cinta yang sudah merasuk dalam seluruh jasad, ya. Seperti dikatakan oleh penyair, qad takhallalat maslakar ruhi minni walidha summiyal khalilu khalila. Ya, bahwasanya jalan ruh telah masuk dalam seluruh ragaku, maka dikatakanlah kekasih dengan nama Khalil, yaitu cinta yang benar-benar sudah merasuk, dan dia adalah derajat paling tinggi daripada al-mahabbah. Karenanya Allah mencintai banyak, tetapi yang dijadikan Khalil cuma 2. Yang dicintai oleh Allah banyak, ya. Oleh Allah banyak, tapi yang dijadikan Khalil cuma 2. Khalil hanya 2. Siapa dengan siapa? Yaitu Ibrahim dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, 2. Contoh, wallahu yuhibbus sabirin, Allah mencintai orang yang bersabar. Wallahu yuhibbul muttaqin, Allah mencintai orang yang bertakwa. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang-orang yang berbuat apa? Ihsan. Banyak, ya. Allah mencintai, Allah mencintai, Allah mencintai, Allah mencintai juga banyak, ya. Tapi yang dijadikan Khalil cuma 2. Demikian juga Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW, kita bicara Nabi, Rasulullah SAW juga kekasih Allah. Jadi dari dua belah pihak. Jadi maksud saya Allah mencintai Nabi, menjadi kekasihnya, dan Nabi juga, ya. Nabi juga mencintai apa? Allah. Jadi 2. Ya. Nabi juga mencintai Allah. Jadi dari dua belah pihak. Dua belah pihak. Kenapa saya katakan demikian? Karena sebagian masalah cinta ada yang menolak Allah mencintai, tapi cuma satu pihak, katanya Nabi yang mencintai. Adapun Allah tidak mencintai. Ya. Ada yang menolak dua-duanya. Allah tidak bisa dicintai dan Allah juga tidak mencintai. Yang benar Allah bisa mencintai dan Allah juga bisa dicintai. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW dia mengatakan, "Lau kuntu muttakhidan min ahli al-ardi khalila latakhadhtu Abu Bakrin khalila. Walakinna sahibakum khalilullah." Kalau saya boleh mengambil kekasih dari penduduk bumi, saya akan menjadikan Abu Bakar sebagai kekasihku. Tapi tidak boleh, karena kawan kalian ini, yaitu saya, adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Padahal Nabi mencintai banyak orang. Nabi mencintai, tapi derajat mahabbah. Tapi derajat Khalil cuma siapa? Cuma Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mencintai, ya, seperti saya katakan tadi, Rasulullah mencintai banyak orang. Nabi mahabbah, mencintai mahabbah banyak orang. Tapi yang jadikan Khalil, tapi yang jadi Khalil cuma Allah. Khalil bagi Nabi hanya siapa? Hanya Allah. Makanya Nabi berkata, kalau saya boleh mengambil Khalil, saya akan ambil Abu Bakar sebagai Khalilku. Tapi enggak boleh, karena saya kekasih siapa? Allah. Yang jadi Khalilku cuma siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi mengatakan, "Ya Mu'adz, inni uhibbuk." Wahai Mu'adz, saya mencintaimu. Rasulullah cinta Mu'adz. Rasulullah mengatakan, "Hubbul ansar minal iman." Rasulullah mencintai kaum Ansar. Rasulullah ditanya, "Man ahabbun nasi ilaik?" Siapa yang paling kau cintai? Kata Nabi, "Aisyah." Yang paling aku cintai. Wa minar rijal, wanita laki yang paling kau cintai, Abuha, yaitu ayahnya. Kemudian siapa? Kemudian Umar. Kemudian siapa? Kemudian Utsman. Rasulullah mencintai banyak orang. Rasulullah mencintai banyak orang, ya. Tapi kalau Khalil enggak. Khalil cuma siapa?
Allah. Bahkan Rasulullah tidak menjadikan Abu Bakar sebagai khalil, padahal Nabi mencintai Abu Bakar. Ya. Tetapi ketika untuk cinta derajat yang lebih tinggi, tidak boleh. Adapun para sahabat menjadikan Nabi sebagai khalil mereka banyak. Seperti kata Abu Hurairah, "Ausani khalili bi thalath." Sungguhnya kekasihku, yaitu Rasulullah SAW, mewasiatkan kepadaku dengan 3 perkara, yaitu puasa 3 hari dalam sebulan, kemudian di antaranya witir sebelum apa? Sebelum tidur dan salat duha. Jadi maksudnya adapun Nabi tidak menjadikan mereka sebagai khalil. Adapun para sahabat akan cinta kepada Nabi itu kewajiban. Bahkan mereka cinta mereka sampai derajat khullah, yaitu cinta yang paling tinggi. Paling tinggi. Taib ini jadi yang menjadi khalil cuma 2. Ibrahim siapa? Allah. Sama Muhammad SAW. Paham sampai sini? Paham ya? Jadi mahabbah itu umum, khullah adalah bagian kecil daripada mahabbah, derajat yang paling tinggi. Baik, sekarang kita lanjutkan tingkatan orang-orang mukmin. Ya, kalau kita bikin tingkatan mulai maka kita bilang yang pertama muslimin, yang paling rendah muslimin, kemudian derajat di bawahnya adalah mukminin, derajat di bawahnya lagi adalah apa? Muhsinin atau wali-wali Allah. Kemudian wali-wali Allah, para nabi, kemudian para rasul. Ini kalau kita mau bikin himpunan, maka himpunan paling kecil, yang paling irisan adalah para rasul. Maka para rasul, setiap para rasul pasti para nabi, tapi tidak semua nabi rasul, faham? Kemudian para nabi pasti wali-wali Allah, tapi tidak semua wali adalah nabi, faham? Kemudian wali-wali Allah pasti orang beriman, tapi tidak semua orang mukmin menjadi wali Allah. Dan orang beriman pasti orang muslim, tapi tidak semua orang muslim adalah mukmin. Seperti kata Nabi SAW, kata Allah, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Berkata orang Arab Badui, kami beriman. Katakanlah kepada mereka, ya Muhammad, lam tu'minu, kalian belum beriman, walakin qulu aslamna, katakan kami masih berislam, iman belum. Ketika Nabi memuji Amr bin Al-As, kata Nabi SAW, aslaman nas wa amana Amr bin Al-As. Orang-orang berislam, adapun Amr bin Al-As beriman. Menunjukkan derajat iman, ya. Ada sahabat mengatakan, saya beriman, ya, atau Islam. Dia seorang arahu mu'minan atau musliman. Mungkin dia beriman, ya Rasulullah. Kata Rasulullah, muslim, mungkin muslim. Belum tentu sampai derajat apa? Iman. Ini secara umum. Jadi kita katakan tidak semua muslim mukmin. Tapi kalau mukmin pasti apa? Muslim. Dan tidak semua mukmin adalah wali, tapi setiap wali pasti apa? Mukmin. Dan tidak setiap wali adalah nabi, tapi setiap nabi pasti wali Allah, dan seterusnya. Maka ini tingkatan. Baik, sekarang tingkatan para nabi. Tingkatan para nabi. Maka kita bilang yang paling bawah adalah para nabi. Setelah para nabi, kemudian para rasul. Para rasul. Di para rasul ada ulul azmi. Ulul azmi ada 5 orang. Setelah ulul azmi ada namanya apa? Khalilan, 2 kekasih Allah. Yang terakhirlah Rasulullah yang paling tinggi, Rasulullah. Baik. Kalau kita bilang maka Rasulullah yang paling tinggi, setelah itu 2 kekasih. Setelah itu apa? Ulul azmi minar rasul, kemudian para rasul, kemudian para nabi. Paham ya? Paham? Taib, siapa 2 kekasih? Ibrahim dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulul azmi siapa aja? Nuh alaihissalam, kemudian apa? Ibrahim, kemudian Musa, Isa,
Rasulullah dan Muhammad. Baik. Para ulama sepakat setelah di antara ulul azmi yang paling mulia adalah dua kekasih Allah, Ibrahim dan Muhammad. Tetapi sisanya yaitu Nuh, Musa, Isa, mana yang lebih utama, maka ada khilaf di kalangan para ulama, namun tidak ada dalil spesifik, namun banyak ulama mengatakan urutannya yaitu Musa, Isa dan Nuh. Kata mereka yang paling mulia Musa, setelah itu baru apa? Isa, baru kemudian Nuh. Allah alam apa pertimbangannya? Mungkin karena Nabi Musa terlalu banyak sebutannya dan banyak pengikutnya dan diberikan Taurat dan banyak dalil tentang kemuliaannya. Nabi Isa juga spesial, baru tapi tidak ada dalilnya. Tidak ada dalil secara spesifik urutannya Musa, Isa, Nuh, tidak ada spesifik. Tapi kalau seperti ini sudah disepakati para nabi, di atas mereka para rasul yang himpunan lebih kecil lagi ulul azmi 5 orang, himpunan lebih kecil lagi khalilan, 2 kekasih yang kemudian terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Dari situ subhanallah perkataan indah dari Ibn Abilis Al-Hanafi, beliau berkata konsekuensi dari kekasih Allah sangat berat. Beliau menjelaskan ketika Ibrahim di masa penantian ingin punya anak, ketika dia keluar dari negerinya dia mengatakan Rabbi habli minas solihin, ya Allah anugerahkanlah aku anak yang saleh. Ketika dia masih muda, sebagian dalam Al-Quran, sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim, kami dengar ada seorang pemuda yang mencela Tuhan-Tuhan kita, sembahan-sembahan kita, namanya Ibrahim. Fatan, muda, remaja, mungkin 20-an, ya, namanya Fatan sekitar gitu. Kemudian taruhlah Ibrahim umur 20-an. Kemudian dia baru dapat anak ketika usia 80 tahun. Berarti dia menanti punya anak sekitar 60 tahun. Ini penantian luar biasa ya. Dan kita tahu bagaimana kecintaan seorang terhadap anak. Ketika lahir Ismail, maka kecintaannya, hatinya terisi dengan cinta kepada anaknya. Maka Allah ingin memurnikan kembali kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah suruh dia sembelih apa? Anaknya. Karena anaknya tadi mencuri sebagian atau mengambil sebagian dari ruang hatinya yang namanya khullah, harusnya semua merasuk dalam apa? Tubuhnya. Sehingga Allah menguji dia, dan ketika dia mendahulukan cinta kepada Allah, dia buktikan bahwasanya kekasihnya adalah Allah Subhanahu wa taala, maka dia ingin menyembelih putranya. Ketika sudah terbukti dia lebih mencintai Allah daripada putranya sendiri yang dia nanti-nantikan, anak satu-satunya, maka Allah mengatakan wa fadainahu bidzibhin azim, maka tidak perlu disembelih, kami gantikan dengan sembelihan yang besar. Isyarat bahwasanya orang semakin cinta kepada Allah, maka semakin besar ujiannya, dan ujiannya pada perkara-perkara yang dia cintai. Dan ujiannya pada perkara-perkara yang dia cintai. Sekarang kita renungkan tentang Nabi Ibrahim. Ibrahim alaihissalam diuji dengan semua yang dia cintai. Dia cinta sama bapaknya, bapaknya ingin rajam dia. Dia cinta sama bapaknya, dia dakwahi bapaknya. Ya, bahkan dia ingin mendoakan ampunan bagi bapaknya. Akhirnya Allah tegur. Wa ma kana istighfaru li abihi illa mau'idatin wa'adaha iyyah. Falamma tabayyana annahu adu lillahi tabarra'a min. Sungguhnya Ibrahim minta ampun, ya Allah ampuni bapakku. Karena dia pernah janji. Astaghfirulaka rabbi. Dalam surat Maryam dia berkata ketika bapaknya bilang, la illam tantahi la arjumannak. Kalau kau tidak berhenti dakwah Ibrahim, saya akan rajam kau. Wahjurni maliya, pergilah. Dan Ibrahim sangat sayang kepada ayahnya. Makanya Ibrahim mengatakan salamun alaik, keselamatan bagi engkau. Sa'astaghfirulaka rabbi, aku akan mohon ampunan buat engkau. Bapaknya padahal kafir. Kemudian Ibrahim mohon ampun, tapi Allah sebutkan, Allah kasih uzur, wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa mau'idatin wa'adaha iyyah. Tidaklah Ibrahim mohon ampun buat ayahnya kecuali karena dia pernah janji sama ayahnya. Falamma tabayyana lahu annahu adu lillah, tatkala jelas ayahnya adalah musuh Allah, mati musyrik, tabarra'a min, maka dia berlepas diri daripada ayahnya. Tapi dia diuji pada orang yang sangat dia cintai, itu apa? Ayahnya. Ya, tidak disebutkan punya adik, punya kakak. Allah alam apa mereka berdua saja atau ada keluarga yang lain. Allah alam. Artinya dia sangat sayang kepada ayahnya. Kemudian dia sangat cinta pada negerinya, maka dia harus pergi kepada meninggalkan negerinya. Dia bertahan. Yang dia dakwahi mungkin keluarganya, mungkin sukunya. Dia harus tinggalkan negerinya. Dia berkata, inni muhajirun ila rabbi. Aku akan berhijrah menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka dia dihijrahkan ke negeri Syam. Kemudian ujian berikutnya, ya tadi anaknya Ismail harus berpisah, anak satu-satunya yang dia nantikan selama 60 tahun atau puluhan tahun, lahir anak tersebut masih menyusui, harus dia tinggalkan. Istrinya Hajar harus dia tinggalkan di tempat
yang jauh. Jadi Ibrahim diuji dengan perkara yang dicintai. Allah mengatakan, "Wa idz batala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahun." Ketika Ibrahim diuji oleh Allah dengan perkara-perkara, maka dia sempurnakan ujian tersebut. Makanya Allah mengatakan, "Inni ja'iluka lin-nasi imama." Aku akan jadikan engkau pemimpin dari manusia karena dia berhasil mengalami ujian-ujian, melewati ujian-ujian Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Dan begitulah ujian Nabi Ibrahim alaihissalam pada perkara-perkara yang dia cintai sehingga dia menjadi Khalilur Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan dimusuhi oleh satu negeri semuanya ingin membakar dia. Taib, kalau kita lihat juga Rasulullah SAW pun lebih dahsyat. Rasulullah juga lebih dahsyat. Ujian luar biasa, ya. Pada orang-orang yang dia cintai. Ibunya yang dia cintai meninggal. Dia tidak kenal ayahnya, tapi ibunya umur 6 tahun dia meninggal dalam perjalanan, ya, sebagaimana pernah kita jelaskan dalam daurah, ya, di Al-Abwa, yaitu terletak antara Mekah dan Madinah. Tanpa keluarga di sana, tidak ada keluarga dari sisi bapaknya di Mekah, keluarga dari kakeknya di Madinah, akhwalnya, tapi di tengah-tengah antara Mekah dan Madinah sehingga meninggal suatu tempat tanpa ada keluarga di sana. Sementara dia masih umur 4 tahun. Ibunya meninggal, lihat ibunya sakit sampai meninggal. Ujian atau bukan? Ujian. Makanya ketika Rasulullah SAW menyenguk ibunya ketika lewat dalam suatu perjalanan, Rasulullah mampir di Abwa, Rasulullah minta izin kepada Allah. Ista'dzantu Rabbi li astaghfira an ummi, ya, li ummi falam ya'dzan li. Aku minta izin kepada Allah untuk mohon ampunan bagi ibuku, dan Allah tidak mengizinkan aku. Dan aku minta izin untuk menziarahinya, ya, maka Allah izinkan. Ya, maka di situ Imam Nawawi rahimahullah ketika mengomentari hadis ini dia mengatakan di antara sunnah adalah ziarat kubril kafir atau kubril musyrik. Boleh kita menziarahi kuburan orang musyrik karena menurut Imam Nawawi ibunya meninggal dalam kondisi apa? Musyrik dan kafir. Ini pendapat Imam Nawawi, pendapat jumhur ulama bahwasanya ibu Nabi meninggal dalam kondisi musyrik. Makanya Nabi menangis. Wa abka man haulahu, semua orang juga menangis. Dalam riwayat Imam Ahmad, Rasulullah menangis, ditanya kenapa, kata Rasulullah SAW, rahmatan laha minan nar, aku kasihan dia di neraka. Aku kasihan dia terkena api neraka. Bayangkan ujian luar biasa, orang yang sangat dia cintai, kemudian ditakdirkan oleh Allah di neraka. Ya, ini pendapat jumhur. Tentu ada pendapat lain, ya. Tapi kita ikut zahir hadis, ya. Dan pendapat mayoritas ulama ini pendapat Nawawi, pendapat Az-Zahabi, pendapat Ibnu Katsir, pendapat para ahli tafsir. Ujian bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai saya sebutkan dalam buku saya ajaran Imam Syafi'i yang ditinggalkan sebagian pengikutnya, saya sebutkan 40 ulama yang menyebutkan pendapat ini bahwasanya kedua orang tua Nabi bukan di surga. Makanya tidak diriwayatkan dari Nabi sekalipun dia berdoa untuk kedua orang tuanya, tidak pernah, sekalipun tidak pernah. Kalau tentu kedua orang tuanya di surga, Rasulullah paling semangat membaca doa buat kedua orang tuanya karena sebagaimana Allah merintahkan anak soleh berdoa kepada kedua orang tuanya. Rasulullah SAW juga mengatakan di antara ciri anak soleh, waladun soleh yad'u lahu, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Tapi Nabi sendiri tidak pernah berdoa untuk kedua orang tuanya. Tapi maksudnya Nabi diuji. Kemudian diuji apa? Diuji anak-anaknya semua meninggal kecuali Fatimah. Anaknya semua meninggal, ya. Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, ya, Ibrahim, anaknya 6 semua meninggal. Bahkan Ibrahim meninggal di pangkuannya. Sampai Rasulullah SAW menangis, cucunya, anaknya, satu-satunya laki-laki ketika itu. Rasulullah berkata, "Innal qalba la yahzan wa innal aina la tadma." Sungguh hati sangat bersedih dan mata mengalirkan air mata, itu menangis. Wala naqulu illa bima yurdi rabbana, namun kami tidak mengucapkan kecuali kata-kata yang mendatangkan keridhaan Rabb kami. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim lamahzunun, sungguh kami sangat bersedih dengan kepergianmu hai Ibrahim. Rasulullah diuji. Rasulullah diuji, dimusuhi oleh kaumnya, sukunya sendiri. Dia suku Quraisy, ternyata musuh paling bebuyutan sukunya sendiri. Yang harusnya diharapkan sukunya membela dia, suatu kebanggaan ada dari sukunya seorang nabi, ternyata sukunya yang paling memusuhinya. Maka Allah sering mengatakan wala tahzan alaihim, jangan kau sedih atas mereka. Ketika sukunya kafir, bukan Rasulullah senang, Rasulullah sedih. Wala tahzan alaihim, jangan kau sedih atas mereka. Yaitu Rasulullah sedih mereka kafir. Apalagi di antaranya pamannya, ya, Abu Lahab, itu paman Nabi, ya, dimusuhi oleh pamannya sendiri. Jadi hal yang sangat menyedihkan. Rasulullah SAW juga diuji dengan dicintai siapa? Istrinya, ya, istrinya Khadijah radhiyallahu taala anha. Yang Rasulullah mengatakan, "Inni qad ruziktu hubbaha." Aku telah dianugerahi oleh Allah mencintai Khadijah. Cinta kepada Khadijah anugerah. Subhanallah. Sebagian suami cinta sama kamu musibah.
Kurang ajar tapi cinta, gimana? Tukang ngomel tapi cinta. Boros tapi cinta ya. Ada orang diuji dengan istrinya. Oh dia apa ini cinta, tapi musibah datang gara-gara istrinya yang kurang ajar ya. Ini Nabi subhanallah bilang cinta kepada Khadijah adalah anugerah. Ya. Dan dia katakan di depan Aisyah, istri yang paling hidup, yang paling dia cintai. Ya, ketika Aisyah sedang cemburu kepada Khadijah, Rasulullah SAW tetap bela Khadijah. Rasulullah mengatakan amanat bi, ketika Aisyah berkata, qad abdalakallahu khairan minha, Allah telah ganti yang lebih baik dari Khadijah, itu ganti saya dan yang lainnya. Karena Aisyah mengatakan Khadijah mulu. Kalau sebut Khadijah Rasulullah puji. Kata Aisyah, Allah sudah ganti, sudah meninggal diganti. Kata Rasulullah, ma abdalani Allah khairan minha, Allah tidak pernah ganti yang lebih baik daripada Khadijah. Amanat bi id kafarat biyan nas. Dia beriman kepadaku ketika seluruh manusia kafir kepadaku. Subhanallah. Wa wasatni bimaliha wa nafsiha. Dia bantu aku dengan hartanya dan jiwanya ketika orang tidak membantuku. Wa kana liya walad minha, dan aku punya anak-anak darinya tatkala wanita lain tidak bisa kasih anak sama aku. Subhanallah. Rasulullah bela. Tapi bagaimana hidup sama Khadijah 25 tahun tidak pernah angkat suara, tidak pernah membantah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seluruh waktunya buat Nabi sallallahu alaihi wasallam, pelipur lara bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, wanita yang sangat cerdas. Ya. Begitu hikmahnya kalau punya istri janda terus lebih tua. Lah ya, Nabi Allah takdirkan menikah dengan janda lebih tua, ya. Sehingga janda itu seperti mengayomi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah umur 25, Khadijah berapa? 40. Kalau mau coba silakan. Ibu jangan marah, sekedar bercanda ya. Maksud saya di antara hikmahnya Khadijah ngayomi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berikan semua kekuatannya, potensinya buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ayat Rasulullah di ketakutan, dia tenangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian wanita tersebut meninggal dunia. Meninggal dunia, ya. Subhanallah. Maka Rasulullah saking begitu cinta kepada Khadijah, kalau adiknya datang atau saudarinya datang, Assalamualaikum, dengar suaranya langsung semeringah. Ketika Rasulullah semeringah, Aisyah cemburu. Kenapa semeringah? Gara-gara dengar suara ipar, ingat suara istri. Yang gelisah Aisyah. Kenapa Rasulullah kalau dengar suaranya saudarinya Khadijah, Assalamualaikum, semeringah. Halah, ini pasti ipar ini. Iparnya siapa? Adik atau adik istriku. Jadi ternyata meninggal dunia, dan itu sangat berat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang yang dia cintai juga adalah pamannya Abu Thalib, yang bela dia mati-matian, siap mati demi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahi lan yasilu ilaika bidarbatin hatta uwassada fil turabi dafina. Demi Allah mereka tidak bakalan bisa memukulmu, melukaimu wahai Muhammad sampai aku mati dalam kuburan, dalam liang lahat, baru mereka bisa ganggu engkau. Dia berjanji, siapa yang berani ganggu Muhammad lawan saya. Saya mati dulu baru ganggu dia. Luar biasa. Kemudian meninggal dunia. Sampai Allah mengatakan innaka la tahdi man ahbabta. Kau tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang kau cintai. Allah tahu Nabi sangat cinta kepada siapa? Kepada Abu Thalib. Sampai Rasulullah mengatakan, la astaghfiranna Allah laka ma lam unha anka. Aku akan mohon ampunan bagi engkau wahai pamanku selama aku tidak dilarang. Karena saking sayangnya kepada dia, Rasulullah tahu ini mungkin hal yang tidak boleh. Makanya dia mengatakan saya akan mohon selama tidak dilarang. Berarti dia pingin. Seandainya tidak dilarang dia akan apa? Mohon ampunan. Maka Allah turunkan ayatnya, maka nalin nabi walladzina amanu astaghfirul musyrikin. Tidak pantas bagi Nabi dan orang beriman mohon ampun bagi orang musyrik walau kanu uli kurba, meskipun karib kerabat, meskipun jasanya sangat besar. Rasul diuji dengan orang yang sangat dia cintai. Rasulullah diuji dengan wafat pamannya Hamzah. Hamzah satu-satu pamannya yang masuk Islam ketika itu. Kan paman Nabi ketika Rasulullah jadi Nabi ada 4. Abu Lahab kurang ajar. Abu Thalib kafir. Al-Abbas belum masuk Islam. Al-Abbas masuk Islam belakangan. Ketika sekitar tahun ke-7 atau 8 Hijriah menjelang Fatu Makkah. Hamzah masuk Islam di awal. Satu-satunya paman Nabi masuk Islam dan umurnya dekat dengan Nabi. Beda 2 tahun lebih tua sekitar gitu. Terus pamannya adalah saudara susuan Nabi, teman main Nabi. Maka ketika meninggal Rasul terisak. Artinya ini paman dia jagoan dalam perang, membela dia mati-matian, meninggal. Diuji dengan orang-orang yang dia cintai. Ya. Rasulullah diuji harus berpisah dari negerinya yang dia cintai. Ketika keluar dari Mekah, bukan Rasulullah senang-senang berhijrah ke Madinah. Dia sedih. Dia mengatakan innaki la khairu ardillah. Sebelum beliau pergi menuju Madinah, beliau berkata, wahai Mekah, engkau adalah negeri yang terbaik. Wa ahabbu ardillahi ila Allah, dan engkau adalah negeri yang paling dicintai oleh Allah.
Laula anna qaumaki akhrajuni ma kharajtu minki. Kalau aku tidak diusir oleh kaummu, aku tidak akan keluar darimu. Rasulullah pergi meninggalkan kota Makkah dengan penuh kesedihan. Ujian banyak sekali. Maksud saya ujian Nabi pada perkara-perkara yang dia cintai, ya. Sehingga dia mencapai derajat Khalilur Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Makanya sunnatullah berlaku. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sungguhnya kalau Allah mencintai suatu kaum, maka Allah akan mengujinya. Ya. Makanya lihat, saya pernah sampaikan, Nabi Yakub alaihissalam paling dicintai oleh Allah. Ketika itu dia diuji dengan orang yang paling dicintai, dipisahkan dari Nabi Yusuf alaihissalam. Subhanallah. Jadi kalau kita beriman, siap-siap diuji pada perkara yang kita cintai. Maka jangan terlalu cinta sama mobil. Beli mobil kegores, sakit hati. Ada yang gores mobil baru. Terlalu cinta sama mobil. Supaya kau jangan tergantung kepada mobil, ya. Baik, jadi ini terkait dengan Khalilur Rahman, kekasih Allah. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam disebut Khalilur Rahman karena dia yang pertama sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak lain Nabi Muhammad adalah keturunan Nabi Ibrahim. Ibrahim yang pernah berdoa, ya wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika. Ketika sudah membangun Ka'bah, Ibrahim berdoa, ya Allah, utuslah pada keturunanku seorang rasul dari mereka yang akan bacakan ayatmu. Dan tidak ada rasul setelah Nabi Ibrahim, setelah Ismail kecuali siapa? Kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib, Ibnu Al-Izz Al-Hanafi rahimahullah menyebutkan tentang permasalahan. Tentu kita sepakat Nabi Muhammad lebih mulia daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Tetapi kenapa ketika bersolat kita mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim. Dan sebagian riwayat kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kenapa salawat kepada Nabi sebagaimana salawat kepada Ibrahim? Ada dua jawaban disebutkan oleh Ibnu Al-Izz Al-Hanafi. Pertama, karena ala Ibrahim termasuk keluarga Ibrahim adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga ketika kita mengatakan salawat kepada Ibrahim, berarti juga maksudnya karena di situ ada Nabi, ditinjau dari dalam keluarga Ibrahim ada Nabi, sehingga keluarga tersebut mulia karena ada Nabi di situ. Sehingga seakan-akan yang mengatakan salawat kepada aku sebagaimana engkau bersalawat kepada aku dan keluarga Ibrahim. Mana lebih afdal, Nabi sendiri atau Nabi bersama yang lain? Paham? Nabi bersama yang lain tentunya kan? Paham? Paham ya? Ya. Nabi sendiri, Nabi bilang ya salawat kepada aku sebagaimana engkau bersalawat kepada Nabi dan keluarga Ibrahim. Pendapat kedua ini juga kuat, bahwasanya ditinjau dari keluarga, maka keluarga Ibrahim lebih afdal daripada keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena keturunan Nabi Ibrahim, seluruh Nabi dari keluarga Ibrahim. Tidak ada Nabi setelah Ibrahim kecuali semua dari keluarganya. Dari Bani Israel banyak sekali Nabi-Nabi. Dan dari keturunan Ishak juga ada kebanyakan Nabi dari Bani Israel. Dari Bani Israel itu keturunan apa ya? Yakub. Sebagian ada yang mengatakan sebagian Nabi dari keturunan Isu. Jadi Ibrahim punya anak Ishak sama siapa? Ismail. Dari Ismail cuma satu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada keturunan Ismail para nabi, enggak ada. Ya. Dan keturunan Nabi Muhammad, keluarga Nabi tentu tidak ada nabi. Nabi terakhir siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alul Bait enggak ada yang nabi. Orang mulia banyak tapi tidak ada nabi. Tapi keturunan Ibrahim seluruhnya tidak ada nabi datang setelah Ibrahim kecuali keturunannya. Entah keturunan Yakub alaihissalam atau keturunan Isu, karena Ibrahim punya anak Ishak, Ishak punya anak dua. Isu dan Yakub. Isu yang paling tua, kemudian Yakub. Dari Yakub Bani Israel. Ada juga sebagian nabi yang keturunan katanya Isu. Ada yang mengatakan seperti Nabi Ayub atau nabi yang lain, saya lupa. Tapi intinya seluruh keluarga nabi-nabi berasal dari keluarga Ibrahim, sehingga ditinjau dari Alul Bait, yaitu Alul Baitin Nabi, keluarga Nabi dengan keluarga Ibrahim, mana lebih mulia? Keluarga Ibrahim. Karena dalam keluarga Ibrahim banyak sekali nabi. Ini dua jawaban disebut oleh Ibnu Al-Izz Al-Hanafi rahimahullahu taala. Baik, kita lanjut poin kedua tentang Musa. Wa kallamallahu Musa taklima. Ini paham?
Yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa kallamallahu Musa taklima." Sungguh Allah benar-benar berbicara dengan Musa. Sungguh Allah, di sini ada, ini namanya litakid ya. Ya, Allah sebutkan dengan taklima masdar untuk penekanan, sehingga kalau kita bahasa Arab, sungguh benar-benar Allah telah berbicara dengan Musa alaihissalam. Sungguh berbicara dengan Nabi Musa alaihissalam ya. Ini litaukid. Kalau ini majaz maka tidak perlu Allah katakan taklima. Ya. Baik. Ini adalah keistimewaan Musa. Musa dikenal alaihissalam, dikenal dengan kalimullah. 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 Yaitu yang diajak berbicara oleh Allah, yang diajak bicara oleh Allah. Ketahuilah, nabi yang diajak bicara oleh Allah bukan cuma Nabi Musa. Di antara nabi yang diajak bicara oleh Allah adalah Nabi Adam dan Nabi Muhammad SAW. Cuma kata para ulama, Nabi Adam dan Nabi Muhammad diajak bicara di langit, bukan di bumi. Adapun Nabi Musa diajak bicara di mana? Di bumi. Ya. Adam diajak bicara ketika di surga, Nabi Muhammad ketika diangkat ke Isra Mi'raj. Ya. Baru Allah berbicara dengan dia untuk memberikan perintah. Ya. Salat 5 waktu. Tapi Nabi Musa Allah berbicara banyak, berulang-ulang. Dan Allah turunkan Taurat langsung, wa kataba biyadihi, dan Allah tulis dengan tangannya Taurat tersebut Allah berikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Makanya Allah mengatakan tilkar rusulu faddalna ba'dhum ala ba'd minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dhum darajat. Kata Allah, para rasul kami muliakan satu di atas yang lainnya. Di antaranya ada yang Allah ajak berbicara. Wa kallamahu rabbuhu, dan Allah berbicara dengan Nabi Musa alaihissalam. Nah, kalau kita takwil berbicara maksudnya Allah beri wahyu, beri ilham, maka semua nabi ada ilham atau tidak? Kalau bicara bukan bicara yang didengar oleh Nabi Musa, maksudnya bicara dan ilham sebagaimana tafsiran mereka, Allah hanya kasih paham makna. Kalau begitu semua nabi juga kalimullah kalau begitu. Tidak ada istimewa Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa istimewa ketika Allah berbicara langsung dengan Nabi Musa. Makanya Allah berkata, "Fastami' lima yuha." Wastami' lima yuha. Maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. Kata Allah, dengarkanlah. Dengar pakai kuping atau pakai apa? Hati. Dengar tuh kuping atau pakai hati? Kalau pakai hati Allah akan mengatakan fahamilah. Tapi Allah mengatakan fastami' lima yuha. Dengarkanlah kepada apa yang Allah akan wahyukan kepadamu. Itu dalil bahwasanya Nabi Musa benar-benar mendengar. Datang ahlul bidah, mereka enggak mungkin Allah bicara pakai suara. Kalau bicara pakai suara berarti ada sesuatu yang baru pada Allah. Berarti begini, berarti begini, berarti begini. Aduh, makanya tadi Abu Ja'far atau yang mengatakan kami beriman imanan wa tasdiqan wa istasliman. Beriman, kita enggak mau dengar syubhat-syubhat. Tasdiqan, kami benarkan dan kami pasrah. Kalau pakai akal bisa nolak. Masa Allah bicara pakai bahasa apa? Emang gimana? Banyak pikiran akhirnya sebenarnya nolak Allah berbicara dengan suara seperti orang-orang liberal. Dan ini berbahaya. Sudah saya sampai katakan. Saya kemarin baru ketemu dengan salah seorang. Ya begitu. Terkena pemahaman liberal. Allah tidak pernah berbicara dengan suara sehingga hanya pemahaman. Kalau gitu jangan terikat dengan teks Al-Quran karena itu bukan bahasa Allah. Itu hanya terjemahan Nabi Muhammad terhadap bahasa Allah yang tanpa suara, tanpa huruf, tanpa terus. Itu namanya bukan bahasa, bukan namanya bicara. Ada orang bicara tanpa suara, tanpa huruf, itu namanya bukan bicara, namanya ngelamun. Lu bicara tanpa suara, tanpa huruf, gimana ceritanya? Itu namanya bukan bicara. Ya. Ya. Kalaupun dia bicara dalam dirinya, maka akan ada pembicaraan, entah pakai bahasa apa. Bisa nggak orang bicara dalam hati? Bisa, tapi tetap itu ada pembicaraan yang dia rangkai dalam hatinya, ya enggak? Tetap aja namanya bicara itu bicara. Bicara itu suatu komunikasi. Namanya bicara. Maka kita beriman, kalau seandainya berbicara maknanya memahami, maka Allah akan mengatakan fafham, pahamilah. Tapi Allah mengatakan wastami', dengarkanlah. Ya. 5 yuha yang akan diwahyukan kepadamu itu siapkan, dengar telingamu ya Nabi Musa. Innani anallahu la ilaha illa ana. Fa'budini wa aqimis salata li dzikri. Sungguhnya aku ini adalah Allah yang tidak berhak disembah kecuali aku.
Ya, dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Kemudian Allah bertanya, pembicaraan, "Wa ma tilka biyaminika ya Musa?" Apa di tangan kananmu? Musa jawab, "Qala hiya asaya," ini adalah tongkatku. Jadi Allah ngomong, Musa jawab, "Ini tongkatku." Allah timpali lagi, "Alqiha," lemparkan wahai Musa. Musa dengar, oh lempar. Oh jadi ular takut. "Khudha," ambil. Jadi bukan pembicaraan satu topik selama dari azali dan abadi seperti gitu terus, itu ngomong kosong, itu enggak benar. Kalau pembicaraan ini secara makna sudah ada sejak zaman azali, berarti sejak zaman azali Allah sudah ngomong, lempar tuh tongkat Musa, lempar tuh tongkat tuh Musa, lempar tuh. Dan sejak azali Allah sudah ngomong gitu, Musa belum ada, paham? Kata mereka pembicaraan ini sudah ada sejak azali. Satu makna enggak masuk akal, sudah pernah kita bahas dalam masalah kalamullah. Kita Ahlussunnah terima aja. Gimana suara Allah tidak sama? Sebagian Imam Bukhari mengatakan suara Allah tidak sama dengan suara makhluk dalam kitabnya Khalqu Af'alil Ibad. Ini pendapat Ahlussunnah wal Jamaah. Imam Bukhari dalam kitabnya Khalqu Af'alil Ibad mengatakan maka suara Allah tidak sama seperti suara makhluk. Suara Allah ketika dengar malaikat, malaikat bisa pingsan. Adapun antara malaikat dan malaikat tidak. Yasma'uhu man ba'ud kama yasma'uhu man qarib. Suara Allah itu yang dekat jauh dengarnya sama. Ini di antara kata Ibnu Bukhari beda dengan suara makhluk. Imam Ahmad ketika ditanya, apakah Allah berbicara dengan suara? Dan ini dinukil oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Seperti Ibnu Hajar mendukung pendapat ini. Dia menukil pendapat Imam Ahmad dari riwayat anaknya Abdullah bin Ahmad. Apakah Allah berbicara? Kata Imam Ahmad sebutkan hadis. Kata Imam Ahmad, hadis tungkiruhal Jahmiyah. Hadis seperti diingkari oleh Jahmiyah. Jadi yang bilang Allah berbicara tanpa suara itu Jahmiyah. Jaham bin Safwan. Yang ambil ilmu dari siapa? Ja'ad bin Dirham. Yang menolak Allah berbicara dengan Nabi Musa. Makanya ketika Nabi Musa berbicara dengan Allah, timbul kerinduan, dia ingin lihat zat Allah. Maka dia mengatakan, Rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, aku ingin lihat engkau. Rindu ketemu Allah. Makanya Nabi Musa ketika dipanggil, datang sebelum waktunya. Wa ma ajalaka an qaumika ya Musa. Kenapa kau datang sebelum waktunya? Kamu bagaimana? Hum ulai ala athari wa ajiltu ilaika rabbi litarda. Aku segera agar kau ridho ya Allah. Jadi waktunya sebelum waktu ini sudah datang. Saking rindu ingin ketemu siapa? Allah, ingin dengar Allah berbicara. Jangankan suara Allah ketika didengar, bahkan Nabi Muhammad SAW ketika diberi wahyu oleh malaikat Jibril, malaikat Jibril mentalkin, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Setelah itu Nabi rindu, ingin dengar lagi ayat-ayat tersebut, padahal cuma nukil dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ayat-ayat Allah adalah kebahagiaan. Bagi malaikat kalau menyampaikan langsung adalah Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi Musa pingsan, tidak bisa lihat Allah. Kemudian Allah sadarkan Nabi Musa, maka untuk menghibur Nabi Musa karena dia tidak bisa lihat Allah, kata Allah, lantaran kau tidak bisa lihat aku. Lihat gunung, kalau gunung masih kokoh kok akan lihat, tapi gunung hancur. Nabi Musa pingsan, mati, dibangkitkan lagi, atau pingsan dihidupkan lagi, dibangkitkan lagi. Allah hibur dia, Allah mengatakan, Ya Musa, inni istafaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami. Wahai Musa, aku telah memilih engkau di kalangan manusia, aku pilih engkau dengan kau sebagai rasul dan aku berbicara langsung dengan engkau. Udah, ini sudah istimewa. Nabi-nabi lain enggak ada. Saya ajak ngomong di dunia. Engkau kalimullah. Makanya pada hari kiamat kelak Nabi Musa dikenal dengan kalimullah, orang yang diajak langsung berbicara oleh Allah ketika di dunia. Dan di antara sifat Tuhan adalah berbicara. Makanya ketika Nabi Musa mencela sesembahan, yaitu ketika Samiri menjadikan sapi dari emas dibikin patung sapi, maka Nabi Musa mengatakan, afala yarawna alla yarji'a ilaihim qawla. Kata Allah mengatakan, tidakkah mereka lihat bahwasanya sapi tersebut tidak bisa jawab omongan mereka. Tidak bisa jawab omongan mereka, ya. Jadi Nabi Musa alaihissalam atau Allah mencela sesembahan Samiri, di antaranya kata Allah dia bukan Tuhan, buktinya dia tidak bisa jawab perkataan kalian. Dia enggak bisa ngomong. Tidak bisa ngomong. Kalau dia bisa, itu bukti dia bukan Tuhan, karena di antara sifat Tuhan bisa berbicara. Makanya Allah mengatakan dia tidak bisa balas omongan kalian. La yukallimuhum wa la yahdihim sabila, tidak bisa ngomong. Tidak bisa menjawab perkataan mereka. Demikian juga ketika Ibrahim hancurin patung-patung, Ibrahim berkata kepada fas'aluhum in kanu yantiqun. Coba tanya sama Tuhan kalian bisa ngomong.
Itu Tuhan nggak bisa ngomong. Tuhan nggak bisa ngomong, berarti di antara Tuhan bisa berbicara. Ini Tuhan nggak bisa ngomong, bukan Tuhan. Ya. Ya. Malakum la tantiqun. Kata Nabi Ibrahim, mana kenapa nggak ngomong? Berarti bicara adalah salah satu ciri itu Tuhan. Bicara maksudnya bicara, komunikasi. Komunikasi ya. Tapi insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Ini insyaallah pada hari Jumat ya. Hari Jumat insyaallah kita lanjut. Silakan azan. Azan dulu. Sudah masuk kan? Hah? Berapa menit lagi? Oh, masih 2 menit. Kirain sudah. Ya udah, tanya jawab dah, sudah terlanjur. Silakan.